Silahkan tanya kepada Bu Mega. Kalau dikatakan sudah ada bentuk penyelewengan, ya silahkan dibuktikan. Pemilu itu kita bicara fakta, bukan bicara fiksi. Tegas. Megawati meminta jangan sampai kecurangan pemilu terjadi lagi. Dan rakyat jangan sampai diintimidasi lagi. Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi. Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai akan terjadi lagi. Ini adalah persepsi, ini adalah insinuasi, ini adalah angan-angan dalam rangka proses pembusukan, dan itu adalah cara-cara tidak sehat dalam proses demokrasi. Terjadi lagi, berarti kecurangan Pilpres ini pernah terjadi. Mari kita flashback ke belakang. Pada Pilpres 2019 banyak pihak yang menduga adanya kecurangan. Di Pilpres 2019 bahkan para ulama menuntut KPU untuk mendiskualifikasi paslon 01, yaitu Jokowi Ma'ruf, karena diduga adanya kecurangan. Garis miring diskualifikasi paslon Capres Cawapres 01 yang ikut melakukan kecurangan dan kejahatan dalam Pilpres 2019. Dalam pidatonya, Bu Mega bilang terjadi lagi. Berarti, ya sudahlah. Kira-kira siapa yang dimaksud curang? Prabowo Gibran, Anies Mohaimin, ataukah Ganjar Mahfud, paslon PDIP sendiri? Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengajak masyarakat untuk mengawal jalannya proses pemilu 2024 agar tidak terjadi kecurangan dalam setiap tahapannya. Megawati menegaskan pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Alhamdulillah, Bu Mega sudah sadar. Sebab kedaulatan rakyat harus terus kita junjung tinggi. Pemilu yang demokratis, yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dijalankan tanpa ada kecuali. Pernyataan Megawati seolah-olah menginformasikan adanya praktek kecurangan pemilu pada pemilu sebelum 2024. Tentu, dalam tiap peristiwa ada pihak yang melakukan, yaitu pelaku, dan ada juga yang terdampak, yaitu korban. Sekedar mengingatkan, pemilu 2019 diikuti oleh dua paslon, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin dan Prabowo Sandiaga Uno, serta partai penguasa saat itu adalah PDIP. Silahkan renungkan, siapa yang paling mungkin jadi pelaku kecurangan pemilu dan siapa yang menjadi korban. Kalau sudah ketemu jawabannya, ya jangan pilih lagi, iya kan? Di sisi lain, Megawati mengatakan mengawal dan menegakkan demokrasi adalah kewajiban sebagai warga bangsa dan bahkan menjadi keharusan setiap anak negeri dan bangsa agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Nah, karena itu kita lihat justru sebaliknya. Yang punya pengalaman untuk melakukan abuse of power itu siapa? Tidak hanya itu, Mega juga mengingatkan agar kedaulatan rakyat terus dijunjung tinggi dan rekayasa hukum tidak boleh terjadi. Menurutnya, apabila hukum dan keadilan ditegakkan dan senantiasa dikawal oleh rakyat, cita-cita para pendiri bangsa pasti akan bisa diwujudkan. Lalu ditujukan kepada siapa pidato Megawati ini? Sepertinya sangat mendalam, dan rakyat Indonesia sendiri sudah bisa menilai tentang siapa yang sewenang-wenang terhadap rakyat. Di sisi lain, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyebut
hal-hal yang belakangan terjadi di Mahkamah Konstitusi menyadarkan semua bahwa manipulasi di sektor hukum sudah terjadi di Indonesia. Megawati mengatakan, manipulasi hukum bisa terjadi sebagai akibat praktik kekuasaan yang tidak menerapkan nurani. Nah, sekarang siapa yang memanipulasi hukum? Entah siapa yang dimaksud Megawati. Pasalnya, dalam pidatonya, Megawati tidak menyebut pasti pihak yang memanipulasi hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Tapi, menurut pengamat politik, pidato Megawati bertujuan mengkritik proses Gibran menjadi pendamping Prabowo Subianto, calon presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Pemilihan Gibran dinilai janggal sebab ada rekayasa hukum. Kan sebaiknya bapak-bapak yang mengatakan penyelewengan itu sebaiknya berkaca pada diri sendiri. Sebetulnya siapa yang mempunyai pengalaman penyelewengan itu? Di samping itu, belakangan ada sejumlah aparat yang mendatangi markas sejumlah partai politik. Ada pula instruksi pencopotan atribut partai politik tertentu. Semua itu memunculkan kecurigaan. Untuk mengarahkan atau membantu pemenangan dari pasangan Prabowo Gibran. Ya, ini firm. Ini nggak hanya satu, ada banyak yang kemudian memberikan informasi. Dinamika yang sedang terjadi saat ini, kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Kita jalanin. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Anies meminta kepada seluruh relawan untuk terus berkonsentrasi terhadap usaha untuk melakukan perubahan. Anies mengingatkan bahwa Indonesia ingin lebih adil dan lebih maju sehingga relawan harus fokus di situ. Dinamika yang sedang terjadi saat ini jangan mengganggu konsentrasi kita. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan lengkap. Adapun atas dinamika politik yang terjadi, jangan mengganggu konsentrasi relawan. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan yang lebih lengkap. Untuk sekarang relawan harus tetap fokus pada tujuan awal untuk melakukan perubahan. Dan Anies mengingatkan bahwa relawan harus ikhlas supaya dijaga dalam perjuangannya. Kita harus ikhlas. Dan itu artinya apa? Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Kita jalanin. Insya Allah ikhtiar kita, insya Allah akan dimudahkan perjalanannya. Dinamika politik Indonesia jelang pemilu 2024 semakin memanas dengan kejutan yang tak terduga. Seketika, isu ini membuat banyak pihak tercengang. Musababnya, keutuhan koalisi yang selama ini nampak terpelihara akan pecah kongsi. Seperti kita ketahui alasan Anies Baswedan. Anies meminta kepada seluruh relawan untuk terus berkonsentrasi terhadap usaha untuk melakukan perubahan. Anies mengingatkan bahwa Indonesia ingin lebih adil, lebih maju dan relawan harus fokus di situ. Adapun atas dinamika politik yang terjadi, jangan mengganggu konsentrasi relawan. Nanti pada waktunya akan ada penjelasan yang lebih lengkap. Untuk sekarang, relawan harus tetap fokus pada tujuan awal untuk melakukan perubahan.